قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kita melanjutkan pembahasan kita tentang kejadian ricuh di Masjid Besar Abu Indrapuri, Aceh, kaum muslimin. Dan jelas di dalam postingan tersebut ya, dan juga di dalam caption video ya, bahwa penyebab terjadinya kericuhan tersebut sampai jamaah bentrok ya, itu karena ada orang Wahabi yang melarang jamaah bersolawat dan melakukan sholat i'adah zuhur. Ya, jadi ada yang bertanya di kolom komentar, apa itu sholat i'adah zuhur? Ya, sholat i'adah zuhur itu adalah mengganti sholat Jumat yang dianggap tidak sah dengan sholat zuhur. Ya, itu menambah sholat zuhur, artinya mengganti sholat Jumatnya itu. Ya, sholat Jumatnya tidak dianggap sah, sholat Jumatnya cacat, maka diganti dengan sholat zuhur. Ya, itu namanya i'adah zuhur. Tapi syariat i'adah zuhur itu entah datang dari mana, wallahu a'lam bissawab. Ya, kami tidak pernah mendapatkan ajaran sholat i'adah zuhur dari guru-guru kami. Ya, nggak pernah. Karena kejadian-kejadian yang seperti itu ya sangat kecil potensi untuk terjadi. Dan bahkan mustahil untuk terjadi. Ya, karena biasanya kalau kita mengundang orang untuk menjadi khotib sekaligus imam, ya biasanya memang orang-orang yang berkompeten. Ya, orang yang berkompeten. Dan kalaupun salah, ya kita bisa luruskan pada saat itu juga. Memang pada dasarnya ketika ada khotib menyampaikan khutbah, ya khusus khutbah Jumat, ya kita diharuskan untuk menyimak, untuk diam, khusyuk, memperhatikan. Ya, dilarang kita untuk berbicara, haram bahkan batal, sia-sia Jumat kita. Ya, tapi keharaman itu bisa gugur, ya, ketika kita dapati khotib Jumat itu berbicara hal yang sia-sia, nggak berguna, atau ngawur di dalam khutbahnya, atau melakukan kesalahan yang fatal dengan sengaja. Ya, tapi kalau orang yang sabkul lisan, ya, salah membaca ayat, ya, sabkul lisan, ya, maka itu tidak dibenarkan. Tapi kalau sudah jelas bahwa imamnya itu atau khotibnya itu menyampaikan sesuatu yang sia-sia, nggak bermanfaat untuk masalah akhirat, ya, apalagi ngawur, misal dia di mimbar Jumat kampanye dan sebagainya, maka boleh seorang makmum menegur khotib yang sedang berkhutbah. Ya, karena itu bisa gugur keharamannya. Ya, itu menurut pendapat dari kalangan ulama Malikiyah kaum muslimin. Sehingga ya sangat kecil potensi untuk terjadi kesalahan, terjadi batalnya sholat Jumat, sehingga harus melaksanakan i'adah zuhur, harus menambah dengan sholat zuhur. Atau mungkin boleh jadi ya, orang yang melakukan sholat i'adah zuhur itu ya karena dia ragu-ragu apakah sholat Jumatnya sah atau tidak. Ya. Kalau sudah secara zohir terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sudah sah. Keraguan-raguan itu nggak boleh dituruti. Ya, kaidah fikih sudah jelas mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nggak bisa. Ya. Apalagi sudah jelas-jelas terlihat syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Maka nggak bisa sholat Jumat tersebut digugurkan dan harus digantikan dengan zuhur, nggak bisa. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia kesulitan untuk memastikan apakah sudah keluar sesuatu atau belum. Ya. Ini Rasulullah SAW menggambarkan seseorang yang di dalam perutnya ini ada angin, ya, ada rasa mau kentut.
ya. Dan kemudian dia sulit untuk memastikan apakah sudah kentut atau belum, ya, ragu, ya. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW ketika terjadi hal yang seperti itu? Kata Nabi Muhammad SAW, maka janganlah kalian keluar dari masjid, jangan membatalkan sholat sampai mendengar suara atau mencium bau. Itu kaum muslimin. Sampai ada kepastian, pasti kentut. Karena ada suara dan tercium bau. Ya, itu seperti itu kaum muslimin. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, jadi memang aneh, ya, kejadian i'adah zuhur itu aneh, apalagi ditambah sholawatan, ya. Dan yang membuat miris kaum muslimin, ya, kenapa postingan-postingan seperti itu ditulis bahwasanya pelakunya adalah Wahabi yang melarang jamaah bersolawat dan melaksanakan sholat zuhur. Kenapa harus ditulis pelakunya Wahabi? Coba. Sementara orang-orang yang disebut Wahabi itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menegakkan agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, menambah-nambah amaliyah di dalam agama. Ya. Mereka berusaha untuk menjaga kemurnian syariat Islam. Ya, kembali kami sampaikan, syariat Islam ini yang sudah diajarkan semuanya, itu nggak akan sanggup kita mengamalkan semuanya. Ya, lalu kenapa harus nambah-nambah? Ini ada sholawat setelah sholat Jumat, ada menambah i'adah zuhur. Itu untuk apa kaum muslimin? Ya. Dan alhamdulillah ternyata sekarang ini kaum muslimin terbuka terang, terbuka jelas, ya, siapa pelaku dari orang-orang yang membuat kerusuhan, kericuhan di Masjid Besar Abu Indrapuri Aceh tersebut kaum muslimin. Ya, ini ada satu komentar kaum muslimin, ya, dari akun Lingkaran Hening. Jadi gini, masjid ini tidak jauh dari tempat saya tinggal di Banda Aceh. Kalau tidak salah, ini masjid Salafi atau Muhammadiyah yang tidak ada zikir jamaah atau sholawat bersama setelah sholat. Nah, datanglah segerombolan anak dayah pesantren sufi. Setelah sholat Jumat, mereka melakukan sholawat bersama kelompoknya. Dan terjadilah kericuhan itu. Dari etika saja mereka sudah tidak beradab, ya, yang tidak menghargai kebiasaan masjid setempat. Dan ada isu mereka mau mengambil alih masjid tersebut. Dan sudah banyak sekali masjid salaf diganggu dan diambil alih oleh mereka di Banda Aceh. Wallahu a'lam. Tuh, jadi begitu kaum muslimin ternyata kasusnya. Dan ada lagi komentar yang mengatakan, ya, itu pasti rombongan pendatang yang sholat di masjid Salafi terus diingatkan ngeyel. Ada lagi komentar, bisa nggak sih menghormati masjid orang? Budaya dan kulturnya saja beda loh. Kok tiba-tiba nyelonong sholawatan sendiri-sendiri keras-keras. Jadi di sini jelas kaum muslimin, ya, terindikasi orang yang melakukan sholawat dan i'adah zuhur itu mereka adalah orang-orang sufi. Ya, memang kelakuan orang-orang sufi ini, ya, cukup luar biasa, merusak syariat Islam kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat kelakuan mereka, ya, di kuburan mereka joget-joget. Ya, lihat tuh di kuburan sekumpul, ziarah di kuburan, acara haul katanya, joget-joget di kuburan, katanya zikir. Zikir ajaran siapa yang seperti itu? Coba Nabi Muhammad SAW, para sahabat nggak ada zikir di kuburan dengan joget-joget seperti itu. Ya, belum lagi ada zikir-zikir yang kesurupan. Itu kelakuan orang sufi, ngerusak agama yang seperti itu, ngerusak agama. Ya, mungkin orang-orang yang awam, ya, ketika melihat berita kejadian ricuh di Masjid Besar Abu Indrapuri, Banda Aceh, ya, ketika mereka membaca ada tulisan Wahabi, ya, orang-orang yang IQ-nya di bawah rata-rata, mereka akan langsung menelan mentah-mentah berita ini. Oh iya, pelakunya Wahabi, Wahabi bukan Ahlus Sunnah, Wahabi bikin ricuh dan sebagainya. Tapi ternyata kenyataannya, ya, mereka sendiri yang bikin ricuh. Itu masjid dikelola oleh orang Salafi, orang Muhammadiyah, yang tidak ada penyelenggaraan sholawat bersama
dan juga sholat i'adah zuhur. Lalu kenapa kalian datang tiba-tiba melakukan sholawat bersama dan i'adah zuhur? Coba. Ya. Kalau orang Salafi, orang Wahabi, mustahil mereka melakukan yang seperti itu. Ya, mustahil. Nggak ada ceritanya orang Salafi membubarkan acara-acara bid'ah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalaupun ada, itu adalah orang-orang yang menyusup, ya, supaya dianggap dia juga Salafi, Wahabi, kemudian membuat kericuhan yang niatnya memang untuk memperburuk citra dakwah sunnah. Ya, memperburuk citra orang-orang yang disebut Wahabi. Ya, nggak pernah ada satu kali pun, nggak ada ya satu sejarah pun orang yang disebut Salafi, Wahabi membubarkan acara-acara bid'ah. Coba ya lihat, ya, para asatidz Salafi sudah mendakwahkan bahwasannya acara maulid, perayaan Isra Mi'raj, ya, tahlilan, yasinan, itu jelas bid'ah. Tapi nggak ada satupun orang yang membubarkan itu, nggak ada. Ya, jangankan yang seperti itu, yang jelas-jelas sholawatan ketimpringan, ya, kajian-kajian, ceramah-ceramah yang katanya kajian, ya, katanya ceramah dari si Miftah yang mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Ya, itu jelas kemaksiatan, tapi nggak ada dibubarkan, nggak pernah. Nggak ada orang Salafi membubarkan yang seperti itu, nggak ada. Ya, sekali lagi, ya, kalau orang yang IQ-nya di bawah rata-rata, ketika melihat berita yang seperti ini, mereka main telan saja. Wahabi pelakunya, Wahabi tukang bikin ricuh, tukang ngisruh dan sebagainya. Tapi orang yang waras, yang cerdas, IQ-nya tinggi, mereka akan menganalisa. Ini masjid besar, namanya saja sudah masjid besar, dan kita lihat jamaahnya banyak. Ya, Masjid Besar Abu Indrapuri, Banda Aceh. Kok bisa melakukan sholat i'adah zuhur itu, ada apa? Ini kan pertanyaan yang harus terjawab, harus dipecahkan dahulu. Ya, kok bisa? Ya, kalau sholat Jumatnya disebut tidak sah, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, kok bisa? Takmir masjidnya mengundang orang untuk khotib, untuk imam, itu seperti apa? Ya, apakah seceroboh itu? Sepertinya mustahil. Kemudian kalau mustahil, artinya sholat Jumatnya sudah sah. Kalau sudah sah, kenapa ada i'adah zuhur? Ya, kenapa ada i'adah zuhur kalau sholatnya sudah sah? Ini saja sudah pertanyaan yang harus terpecahkan. Ya, kita nggak bisa melihat tuduhan-tuduhan seperti ini langsung telan mentah-mentah, Wahabi. Nggak bisa, harus kita analisa. Ya, kenapa bisa terjadi yang seperti itu? Kok bisa diadakan sholat i'adah zuhur? Ya. Dan ternyata memang ada komentar-komentar yang mengatakan bahwa memang ada di Aceh, ya, tepatnya di daerah Melaboh. Ya, kita baca komentarnya. Ini ada informasi kaum muslimin. Ya. Dulu sekitar tahun 2014, saya pernah ikut sholat Jumat di daerah Melaboh, Aceh. Selesai sholat, kami keluar masjid, dan sebelum kami pergi, kami melihat orang-orang di masjid tempat kami sholat itu melakukan sholat jemaah lagi. Setelah mereka selesai, kami bertanya sholat apa yang dilaksanakan setelah sholat Jumat itu. Dijawab itu sholat zuhur. Kami pun heran, karena setahu kami selesai sholat Jumat tidak ada sholat zuhur. Nah, artinya memang ada tempat-tempat yang terbiasa melakukan sholat i'adah zuhur. Ya. Kalau sholat Jumatnya sah, loh, kenapa harus ada i'adah zuhur? Itu kan aneh. Wong sholat sudah sah kok dilakukan i'adah zuhur. Ya, apalagi karena berdasarkan keraguan-raguan. Ya, kenapa nggak semua ibadah saja diulang? Ya, puasa Ramadan diulang terus. Ya, setelah dilakukan bulan Ramadan, lakukan lagi bulan Syawal, sebulan penuh puasa. Kenapa? I'adah Syawal untuk mengganti puasa Ramadan yang selama 1 bulan itu ragu-ragu puasanya betul apa tidak. Ya, nggak ada lah syariat yang seperti itu. Itu syariat konyol. Ya, syariat ya mungkin dibuat orang-orang sufi yang sesat itu. Dan lagi-lagi kalau orang sufi, ya, ketika ditanya yang seperti ini, kenapa dilakukan? Ya, maka jawaban mereka ya sesuai akal dan hawa nafsu. Apa salahnya sholat?
Apa salahnya bersolawat? Kalau nggak begitu ya biasanya dalilnya mimpi. Oh, kami mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi memerintahkan seperti ini. Ya, itu biasa kelakuan orang-orang sufi. Ya, naudzubillah min dalik. Ya, jadi ketahuan ini kaum muslimin. Ya, jadi pelaku kericuhan itu bukan salafi, ya, bukan wahabi, tapi itu kelakuan orang-orang sufi. Memang orang-orang sufi itu ya ngerusak, ngerusak kaum muslimin. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.